guys, jadi ini tuh pertama kali aku LDR sama King Kong, lama banget ya guys, 4 hari. Dan ini tuh setelah kita menikah ya guys. Nah ini pagi-pagi udah aja dikasih ujian guys, kita itu lupa password kopernya. Mungkin emang dunia sama semesta nggak mau memperpisahkan kita aja, tapi entah kenapa semesta mau aja kasih aku pisah gitu. Udah bisa itu koper. Nah, akhirnya tuh aku tuh emang clingy dan manja banget ya guys. Kan jangan judge aku ya, independent woman. Kayak udah terbiasa aja tiap hari ada King Kong gitu kan. Tapi feelingnya mutual kok guys, simbiosis, mutualisme. Aku sedih, dia sedih. Tapi seharusnya aku kan mau jalan-jalan, aku kan harusnya happy-happy. Soalnya aku itu orang yang tipe sering mikir guys, kalau pisah sama orang, nanti kalau nggak bisa ketemu lagi gimana ya, cuy ya. Tapi kan aku mikir yang terburuk gitu kan. Tapi aku nggak mau terjadi. Apalagi rupanya pas sampai ke Thailand, Bangkoknya gempa. Gila nggak tuh? Bisa kayak gitu coincidence-nya. Ngeri kan, pisah sama orang yang tersayang, tapi tiba-tiba ada gempa atau bencana alam kayak gimana. Makanya harus sayang-sayang guys, gak boleh berantem-berantem. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan guys. Ya tapi jangan terlalu mikirin juga, ya udah enjoy aja hidup. Nah syukurnya begitu sampai Thailand, kita itu ke Pattaya dulu 2 hari ya guys. Nah aku sama keluargaku sama temen-temenku semua tuh ada tradisi, asal mau masuk hotel baru gini harus ketok-ketok dulu, bilang halo, selamat siang, permisi, assalamualaikum, kayak gitu guys. Nah ini kan kita ada 2 kamar, jadi kita ketok-ketok juga dua-duanya, tekan-tekan bel permisi gitulah intinya ya kan guys. Nah ini dia guys, room tournya asik juga ya guys, tembus pandang itunya. Ini ada connecting room sama kawan-kawan kita. Nah begitu sampai kita home tour dulu kan guys, baru kita gambar siapa yang tidur sama siapa. Biasa kita pergi berempat kan guys. Nah letakin barang ya udah kita pergi ke night market. Sebenarnya untuk saat ini aku melihat makanan-makanan Thailand, aku seperti sudah mau muntah guys. Soalnya kayak tiap hari makan makanan Thailand kan bisa bosan juga ya guys. Tiap hari aku makan mango sticky rice, durian sticky rice di sana, makan tom yum di sana, berturut-turut siang malam, minum kelapa. Untuk hari pertama semuanya masih terasa sangat lezat ya my friend. Ya emang lezat sih, makan Thailand tuh semua lezat. Tapi kalau tiap hari makan juga enak. Aku pengen nasi padang sama Indomie guys. Enjoy, yuk proses masak. Jadi ceritanya kan guys, aku kisahkan adonan dimsum untuk dia makan, suruh dia bikin dimsum sendiri di rumah. Nah inilah dia jadinya apa. Kan adanya aku bang, pisau yang gede bang. Tangan kau itu gede bang, jangan pakai pisau yang kecil. Kau kira kau Hello Kitty? Nah di sinilah aku terkejut body. Ini deh dia dimsum campur telur. Kayak mana pula ilernya jatuh-jatuh kayak gitu juga. Beauty shot. Ini dulu black pepper. Mari kita masukkan monster, dimsum monster. Aduh, panas cok. Ini. Aha, kalau kamu panas, lempar saja ke dalam. Udah berhasil aku masukkan semua dimsumnya. Kita tutup. Sepertinya udah jadi nih dimsum. Satu. Dimsum apa salam lagi? Dimsum dan telur monster dimsum. Dimsum kapal selam sama dimsum telur monster. Mari coba. Asin nggak ya? Aku takut asin ini. Dimsum. Besok-besok aku taruh banyak ini ya. Adonan dimsumnya. Rasanya kayak telur biasa. Kurang banyak ini. Guys, yuk temannya aku packing lagi. Tapi kali ini kita ke Singapura dan King Kong ikut. Karena aku udah gak mau LDR lagi. Udah cukup aku LDR 4 hari di Thailand sama dia. Jadi temannya aku packing ke Singapura. Ini tuh ke Singapurnya bakalan sama ortuku ya. Kita mau check up 3 hari doang. 3 hari doang sih apa sebenarnya. Satu aja? Jangan, gak cukup. Aku mau ambil baby list. 3 hari, 3 baju, 3 celana, 3 CD. Yuk, kita packing ke Singapura. Atau aku ambil ini aja. Backpack. Terbuka. Baju sama celana tidur udah jadi satu. Kan? Sorry ya kali ini berantakan kan ada malas. Jadi cowok itu cuman tempat penitipan ya. Nah, barang cowok cuma segini. Itu satu lagi. Ini satu kosong. Kosong lah kan kamu masih tempat barang-barangmu. Ya udah, makasih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga pas pergi. Ini aku kompartmen gini. Nah, bukan? Baju tidur. Untung udah ada. Ini bekas aku packing ke Thailand. Ini ada makeup sama untuk cuci baju, skincarean. Selesai deh. Tutup deh. By the way, aku suka banget sama koper ini. Dan trip kali ini tuh aku gak bawa obat sama sekali. Karena biasanya kalau jalan-jalan sama mamaku kan, mamaku selalu sudah sedia obat segala macam, koyo semua pun dibawa dari rumah ya kan. Jadi kita udah amat sentosa sebagai anak.
Boom, lihat guys aku ada apa. Ini tuh namanya alpukat aligator sebesar muka gue. Nah, ini tuh dikasih sama Kak Intan guys. Kita coba ya. Yang gede kita coba ini tuh sebesar telapak tangan. Kita potong. Aku udah tahu cara potong alpukat. Kita buka. 1, 2, 3. Yeah. Dulu aku tuh benci banget sama alpukat ya guys. Kayak benci banget sama teksturnya, bau kayak geli-geli gitu teksturnya. Ih, ada ulat. Oh my god, ada ulat. Oh my god, Beb, ada ulat. Itu aku tuh sampai benci, nggak mau makan sama sekali. Orang rumahku kopekin pun aku nggak mau kan. Tapi makin tua kok enak. Aku makin suka pahit. Ini rasanya creamy dan pahit. Kalau dulu pas kecil kan pahit. Apaan sih rasa pahit? Ini teksturnya dulu juga kayak geli-geli gitu kan. Nggak sih? Kalian nggak suka alpukat pasti relate sama aku. Setelah dicoba berkali-kali kok enak, kok creamy. Itu kayak durian nggak sih? Dulu ada orang yang benci banget, tapi setelah dicoba jadi suka, jadi enak. Lembut, mantap. Guys, King Kong besok makan apa? Aku udah muales pol ya guys, masakin kasih dia. Semakin tua usia pernikahan, semakin malas aku masak. Jadi ini tuh apa aja yang aku makan perjalanan dari Bali ke Singapura. Nah, kenapa makanan wajibku di airport itu sekarang selalu soto guys. Baik King Kong ini mah nggak makan, dia tuh udah ngantuk banget. Jadi dia di airport di mana-mana tidur aja. Ini di pesawat dapat makan laksa Singapura yang udang ini pun dia nggak makan guys. Padahal ini menurutku untuk ukuran pesawat ini enak loh. Nah sampai Singapura barulah dia kelaparan karena ini kita langsung ketemu sama emak bapak Akyu. Nah ini kan kita di Jewel. Ini aku mau makan Hainan chicken rice tapi yang beda, dia tuh pakai kari. Dan dia tuh bukan cuman ada ayam, mereka ada ikan, ada B2 juga guys. Tapi rupanya nampaknya itu nggak sesuai ekspektasi, kurang enak sih menurut kita. Tapi King Kong sih suka-suka aja. Nah karena masih lapar, emak aku itu pengen banget makan Teochew fishball noodles. Ini tuh bakso Singapura gitu guys. Nah kalau Teochew yang di Jewel ini sih halal ya guys, ada logonya. Kalau di Orchard itu aku kurang tahu sih, setauku ada B2-nya guys. Tapi ini bentukannya mirip banget sama Bangladesh gak sih, ya kan? Mereka taruh telur setengah matang soalnya serasa makan Indomie guys. Untuk makan malamnya kita jalan-jalan ke daerah Bugis kan. Dan kita itu makan bihun ikan langganan papa aku. Tapi karena aku udah bosan makan bihun ikannya, aku makan yang goreng Hongkong ini. Papaku tuh suka banget sama bihun ikan ini karena dia itu kuahnya light dan gak asin sama sekali menurut aku ya. Habis itu gak boleh kalau gak makan dessert. Ini sekeluarga suka banget sama kacang merah. Tapi aku juga suka wedang jahe yang mochi tapi isinya kacang gitu yang hitam gini. Ini aku ke restoran yang namanya Achu Dessert. Untung sih udah gak rame guys makan dessert. Dulu pas pertama kali datang sih ngantri banget. Guys, wah ini deh edisi hari kedua di Singapura. Hari ini rencananya makan malamnya tuh makan makanan Indo di Singapura guys. Ikutin sampai habis. Pagi-pagi untuk sarapan ganjal perut kan. Ini aku pesen sate-satean tapi yang goreng semua, namanya Old Chunky. Sebenarnya yang aku suka yang enak banget itu nuggetnya. Tapi ini aku kepesan nugget udang, nggak gitu enak aku rasa. Jadinya semuanya King Kong yang makan. Ke Singapura tuh nggak afdol ya guys kalau nggak makan Hainan chicken rice-nya. Kalian sembarangan pesan pun udah pasti enak. Ini aku emak bapakku makan Hainan chicken rice-nya, tapi King Kong itu nggak, dia makan tom yum ngide, pesan yang lain. Mungkin karena dia udah bosan ya 3 tahun tinggal di Singapura tiap hari makan nasi ayam. Untung aja kami sekeluarga sefrekuensi suka ngopi. Nah habis ini malah ngopi ngemil lagi. Untung juga kami sekeluarga sukanya yang nggak pakai gula kecuali bapakku. Nah karena masih lapar kita pergi lah makan sate-satean Jepang ini. Torikyu ini memang udah pasti enak. Kita pesennya pakai nasi lagi tapi bagi 4 ya. Untung aja sekeluarga suka makan, suka ngemil. Tapi banyak kasih aku sama King Kong ya habisin, makanya gendut. Habis itu emakku sibuk ini hitung mau belanja odol sebanyak itu guys. Aku sih gak tahu ya, ini katanya odol yang viral yang bisa mutin gigi. Sampailah ke penghujung hari, makan makanan Indonesia. Mereka ada jualan Indomie guys. Tapi aku gak ngerti kenapa menu Indominya lebih mahal daripada menu nasinya. Yang Indominya $10, yang nasinya itu $9. Dan katanya yang buka itu orang Medan ya guys. Ini udah datang, yang paling terkenal tuh nasi ayam ketumbarnya. Ada dapat tempe sama bakwan tiap porsinya. Terus kita juga pesan sayur asem kan guys. Dan ini kayaknya nasinya itu nasi daun jeruk ya guys, nasi lemak gitu. Untuk ukuran Singapura sih ini udah enak ya guys, tapi jangan dibandingkan lah sama makanan Indonesia asli yang di Indo kan. Kalau tinggal di Singapura kangen makanan Indo boleh lah datang ke sini guys.